kami terus bangun dalam kehidupan kami. Kami menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh ketakutan, roh kekhawatiran, awan hati, sakit hati, kesedihan, apapun itu Tuhan, kami mau lepaskan sampai dalam kehidupan kami. Kami mau belajar melihat karya Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya kasih itu yang akan membawa kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persiapkan hati kami sebentar untuk masuk dalam pujian penyembahan. Urapi setiap kami, urapi setiap hati kami, urapi pendengaran kami, urapi Tuhan, agar kami siap menerima anugerah pagi hari ini, kebaikan pagi hari ini. Terlebih untuk kami bisa mendengar firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba. Setiap saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan saat ini kami serahkan mereka, dan kami percaya kasih Tuhan yang akan membawa mereka ke tempat ini untuk kami bersama-sama Bapa menaikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan sampai pada berakhirnya ibadah ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya sesuatu yang baru, sesuatu yang dahsyat akan kerjakan, dan kami akan pulang membawa satu sukacita besar, sukacita sorgawi akan menuntut hidup kami kepada Engkau. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama siap, sama-sama juga kita berkata amin.
Hallelujah.
Silakan duduk kembali. Dahsyatan Allah kita itu benar-benar tidak ada nantinya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersuka cita. Semoga jemaat juga semuanya penuh dengan sukacita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kepada hamba-Nya yang bertugas. Kami persilahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh kebaikan melimpah bagi kami, anugerah-Mu terjadi di hidup kami, keajaiban selalu terjadi di hidup kami. Kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau, kami sungguh bangga dan bahagia punya Allah seperti Engkau. Ini kami Bapa, ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan saat ini pun kami akan memberikan dari apa yang kami miliki, terbaik dari yang kami miliki. Kau memberkati, Kau mengujikan, Kau memuliakan, sehingga apapun yang kami berikan kiranya boleh berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Dan bagi kami yakin saat kami tulus, saat kami memberikan dengan sukacita, maka berkat yang melimpah, sukacita yang melimpah pun akan ditambahkan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan persembahan kami di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
persoalan kami. Kami tahu Engkau sedang merendah dengan tangan hati kami, hidup kami. Dan satu hal yang kami percaya, Engkau pun tak pernah tinggalkan kami. Tidak waktunya kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan bagi kami. Membuktikan Kau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Tak pernah sekalipun Kau jauh dari hidup kami. Mata pandangan-Mu selalu tertuju bagi kami, karena Kau sedang merendah, membentuk, mengasihi, bahkan Kau sedang menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami, sehingga kami tinggal bersyukur tak putus-putusnya. Kami berterima kasih sebab Engkau terlalu baik dan teramat sangat baik bagi kami. Betapa kami bersyukur dan terima kasih buat kesempatan yang luar biasa, di mana Kau terhimpunkan tempat ini untuk kami bersama-sama boleh merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, mencari wajah, mencari perkenan-Mu Tuhan. Dan Kau hadir melawat kami oleh pujian penyembahan yang telah kami persembahkan di hadapan-Mu Bapa. Bila apa yang kami persembahkan pun boleh naik bagai dupa yang harum untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan disenangkan, kerinduan kami adalah kehadiran, jamahan kuasa urapan yang baru mengalir atas kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh dibaharui, boleh dibentuk sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Dan yang kami tahu, rencana dan kehendak yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba yang Kau utus sebagai alat di tangan-Mu, biar pengurapan secara khusus pun mengalir atas diri hamba-Mu Bapa. Sebab hamba menyadari betul apalah arti hidup hamba-Mu tanpa Engkau. Kehidupan siapa-siapa, bahkan kami pun tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah alasan untuk kami mendulukan, mengutamakan Engkau, melibatkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terlebih-lebih ketika hamba-Mu Kau utus menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi jemaat-Mu Tuhan, sehingga betul-betul firman yang tertabur boleh jatuh di hati yang subur dan digembur. Dan ketika firman itu tumbuh dalam hati kami yang subur, firman itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah-buah, dan semua untuk kemuliaan-Mu. Setiap apapun yang bukan daripada Tuhan yang beredar dalam tempat ini, semua kami hadirkan, katakan hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Terlebih Tuhan dalam hidup ini, dalam hati ini, sehingga hati pikiran kami hanya fokus kepada-Mu. Malaikat-Mu berpasukan menjaga tema dari tempat ini, mulai atas bawah sampai kanan sampai kiri muka belakang. Di dalam nama Yesus, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas tempat ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa atas hidup saudara dan saya. Kita tahu hari ini bukan hari yang baik. Saat-saat sekarang bukan saat yang mau santai-santai. Situasi kondisi dunia bukan makin baik, tapi makin jahat. Apalagi kalau kita lihat peperangan sedang terjadi, biarpun itu jauh di negara sana, tapi sadar atau tidak sadar, peperangan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Hidup itu adalah penuh dengan tantangan. Hidup itu penuh dengan peperangan. Hidup itu penuh dengan pergumulan. Tapi satu hal yang kita percaya, rancangan Tuhan yang tetap terbaik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Rancangan Tuhan itu indah. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rencana manusia bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Baiklah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, untuk mengingat waktu yang Tuhan berikan bagi saudara, bagi kita semua, kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di Yeremia. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai ayat 14. Saya akan
membaca ayat yang genap, Bapak Ibu terkasih, ayat yang ganjil. Dan untuk menghargai firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu terkasih berdiri untuk kita baca sama-sama dengan suara nyaring, supaya ketika mulut kita mengatakan, telinga kita mendengar, hati kita merenungkan. Sekali lagi saya membaca ayat yang genap, Bapak Ibu terkasih, ayat yang ganjil. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, baru aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ingin demikianlah dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyenangkan aku dengan segenap hati, Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin buat firman Tuhan. Satu firman yang luar biasa untuk mengingatkan kepada kita. Ayat 10 katakan, sebab beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan, kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. 70 tahun itu bicara tentang waktu. Waktu berarti ada batasnya. Waktu ada bicara tentang ada kadaluarsanya. Waktu ada bicara tentang expired. Dalam kehidupan ini ternyata di sini katakan 70 tahun bagi Babel. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, baru aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Firman ini bicara bagaimana Tuhan membuat bangsa Yehuda ke Babel. Namanya dibuang itu suatu yang tidak nyaman. Dibuang itu berarti persoalan. Dibuang berarti suatu penderitaan. Namanya dibuang nggak ada nyamannya, nggak ada nikmatnya, nggak ada senangnya. Sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun juga. Dasar dari firman ini kita lihat dari Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai ayat 10 saya akan bacakan. Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosua Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda, kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus menerus
kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirian dan suara sukacita, suara pengantin laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Ternyata segala sesuatu ada sebab dan akibat. Kenapa sih? Kan bangsa Yuda itu umat pilihan Tuhan. Berarti sesuatu spesial di hadapan Tuhan. Biasa orang yang dipilih pasti dikasihi, pasti dipedulikan, pasti diberi lebih daripada yang lain. Ternyata inilah sebabnya bangsa ini selama 23 tahun terganggu. Bahkan firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus. Berarti apa? Tuhan sudah nasihati, Tuhan sudah ingatkan, Tuhan sudah tegur. Bangsa ini tegar tangguh. Bangsa ini keras hati. Bangsa ini melawan. Bahkan siapapun hamba Tuhan yang disuruh tetap berkeras hati. Juga janganlah kamu mengikuti ilah lain, Allah lain untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Rupa-rupanya selain dia tegar tangguh, keras hati, tidak taat, tidak setia, tapi juga melawan Tuhan. Dengan apa? Menyembah kepada ilah-ilah lain. Intinya hatinya mendua hati. Tidak sekedar taat kepada firman Tuhan, tidak sekedar taat akan perintah Tuhan, tapi dia juga melawan. Dia juga memberontak. Bahkan lebih parahnya, dia juga menyembah berhala. Berapa banyak sadar atau tidak sadar, kita sebagai umat Tuhan sudah percaya kepada Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika ada persoalan datang, kita masih diam-diam. Kita masih juga dukung. Diam-diam. Kita tanya sama orang pintar. Diam-diam. Tanpa kita sadari, kita mendukakan hati Tuhan bercabang. Sehingga karena kekerasan hati bangsa ini, atau mungkin kekerasan hati saudara dan saya, sehingga persoalan datang, proses hidup datang. Sering ketika
proses datang kita nyalakan orang-orang di sekitar kita. Bahkan lebih parahnya menyalahkan Tuhan, dibilang Tuhan gak adil, Tuhan pilih kasih. Saya jadi ingat betul, orangnya sudah gak ada. Dia mengingat anak laki-laki. Ketika lahir anak laki-laki, ternyata anak yang masih beberapa bulan meninggal. Dia marah sekali, dia marah dengan siapa? Dengan Tuhan. Marah. Mulai saat itu dia mogok tidak mau ke gereja. Karena anak yang disayangi, anak yang dikasih diambil sama Tuhan. Berapa banyak? Karena keadaan, karena situasi, karena kondisi kita menyalahkan Tuhan. Padahal kalau kita sadar, itu cara Tuhan untuk membentuk hidup kita. Cara Tuhan untuk memurnikan iman kita sejauh mana. Banyak orang senang, wah rancangan Tuhan kan bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera, rancangan penuh dengan pengharapan. Iya. Akhir-akhir ini saya menghadapi melayani satu keluarga. Tempatnya jauh di sana. Posisinya ada di Medan. Kebetulan istrinya orang Amuntai yang hijrah, yang sekarang jadi anak Tuhan. Pas di sana sekarang punya anak, proses Tuhan sedang terjadi. Jadi dipukul oleh suaminya, bahkan mau dicerai oleh suaminya. Saya tawari, kita doa, kita bawa dengan alasan macam-macam. Ada juga satu keluarga, satu rumah tangga, posisi ada di Batu Licin. Kami tawari, ternyata mereka menolak. Berapa banyak? Ketika proses sedang terjadi, kita bawa kepada Tuhan yang punya rancangan, yang punya surga, yang punya bumi, yang punya saudara dan saya. Mereka menolak. Sementara Tuhan izinkan ketika proses itu terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi, saya yang cari dari Tuhan. Tuhan setia. Bahkan saya cari hamba-hamba Tuhan. Mungkin sampai hamba Tuhan itu bosan doakan saya. Mungkin jenuh, capek, karena tembok itu gak cuma setahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun. Tapi saya gak peduli. Karena saya mau, apa sih maunya Tuhan dalam hidupku? Apa sih rancangan Tuhan dalam hidupku? Memang setiap proses datang itu gak enak loh. Sekali lagi, dibuang itu gak enak loh. Pergumulan itu gak enak. Entah itu masalah ekonomi, entah itu usaha rumah tangga, entah itu masalah apapun itu, apalagi situasi seperti ini. Harga mulai naik, melambung tinggi, sampai-sampai minyak goreng harus ngantri. Pagi-pagi saya datang jam 8 ke Indomaret, ke Alfamart, kosong gak ada. Dan itu pun kita alami saat ini. Harga makin naik, harga makin luar biasa. Bukankah itu suatu proses? Yang tadinya harus cukup, kita harus kelola sedemikian rupa supaya cukup. Proses. Pergumulan, persoalan, bensin, BBM yang tadinya biasa-biasa sekarang mulai naik. Saat ini yang kita hadapi. Persoalan, tidak sekedar rumah tangga, tidak sekedar ekonomi, otomatis didapat mesti ekonomi. Yang tadinya cukup jadi pas-pasan, bahkan jadi kurang. Yang tadinya serba goreng-gorengan, terpaksa karena situasi kondisi serba rebus-rebusan, padahal lebih sehat. Halo? Karena persoalan ini Tuhan izinkan terjadi. Karena apa? Tuhan sedang merendah saudara dan saya. Tuhan sedang membentuk hati saudara dan saya. Kita mau lari ke
nggak gampang. Nggak gampang. Seperti apa yang bangsa Yehuda. Proses Tuhan izinkan terjadi, ternyata bukan karena salah Tuhan, Tuhan tidak masalah. Tapi ketegaran Tuhan, kekerasan hati, tidak taat, tidak sungguh-sungguh, tidak serius dalam mencari Tuhan. Makanya proses Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Sekali lagi, setiap proses itu ada waktunya. Apapun prosesnya sedang terjadi, Tuhan izinkan. Saya diproses lebih dari 30 tahun. Bukan waktu yang enak, bukan waktu yang gampang. Penderitaan pasti, diketahui orang iya, dihina apa lagi, difitnah iya, dibenci nggak 1-2 orang. Yang namanya fitnah itu suatu yang tidak kita lakukan, itu dituduhkan kepada kita. Dari lingkungan keluarga iya, dari lingkungan korps sekolah iya, dari mertua iya, dari ipar iya, bahkan dalam pelayanan pun iya. Kita dibentuk dari sudut, atas, bawah, kiri, kanan. Bahkan ketika saya melayani di Polda, gak 1-2 orang yang ngomong, loh, mulai itu kan rumah tangga masih begitu, suami masih begitu, kenapa dia melayani Tuhan? Sebetulnya gak boleh loh dia tuh bawa firman Tuhan. Sebetulnya dia gak boleh loh. Gak 1-2 orang. Kita gampang menghakimi orang yang sedang diproses Tuhan. Halo? Kita sedang menghakimi orang yang sedang dirinda hatinya oleh Tuhan. Banyak. Tuhan sedang membentuk hati, tapi manusia kadang-kadang suka menghakimi, nuduh yang enggak. Coba waktu itu kalau seandainya saya, apa kata mereka, mungkin saya sudah kembali jadi muslim lagi. Tapi saya menyakinkan, apapun yang terjadi, bawa hatiku lebih dekat dengan Tuhan. Bahwa hidupku lebih dengan Tuhan. Saya itu di Polda, nggak 1-2 orang, bahkan ada pejabat yang seperti itu. Itu beras itu kan, suaminya belum beres tuh. Rumah tangga masih aja tuh. Kenapa dia? Berani-beraninya aku pegang. Pilih. Dalam situasi, kondisi, proses yang begitu berat, tapi kita tetap melayani Tuhan. Atau proses yang begitu buat kita digerakkan Tuhan, kita lari dari Tuhan. Saya tidak mau apa kata manusia, saya belajar apa kata Tuhan. Dan puji Tuhan, proses itu pelan-pelan berakhir. Kalau di sini 70 tahun, Tuhan izinkan saya 35 tahun. Sehingga saya menyadari betul, kalau saya mulai ada sebagaimana ada satu, itu semua bukan karena hebat, kuat, dan perkasa saya, bukan karena juga karena saya baik, tidak. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Makanya kalau saya melayani Tuhan, bukan saya ditendang. Saya ingin betapa Tuhan itu baik adanya. Rancangan Tuhan itu indah adanya. Nah, bagaimana untuk kita bisa dipulihkan? Untuk kita boleh melihat pelangi tadi loh. Seperti pujian tadi. Pelangi itu warnanya indah, posisinya di atas. Pelangi bicara juga tentang sukacita. Pelangi juga bicara tentang damai, nyaman. Itu banget. Kita senang lihat pelangi itu. Tapi ketika ada pelangi, bukan pas terang benderang, enggak. Pasti ada mendung di sana. Ada pelangi di sana. Ada rintik-rintik di sana, ada hujan di sana. Tapi pandangan kita bukan kepada hujan atau rintik, tapi kepada pelangi yang indah itu. Halo? Demikian juga orang nggak lihat proses kita lagi, orang tidak melihat kekurangan kita lagi,
loh. Tuhan izinkan terjadi di dalam usaha. Orang nggak lihat lagi bagaimana proses terjadi, bagaimana Tuhan sedang mereka nggak terjadi, mereka melihat pelangi yang indah itu. Nah, untuk kita dapat supaya pelangi yang indah, untuk kita dapat masa depan yang penuh dengan pengharapan, untuk kita bisa melalui proses tidak gampang. Lihat kebenaran firman Tuhan. Saya dari Yeremia pasal 29. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti yang tahu posisi kita itu sebenarnya Tuhan. Kita tidak tahu. Aku katanya. Sebab akunya huruf besar, berarti itu Tuhan sendiri. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Rancangan Tuhan dan kita, terhadap saya, terhadap saudara, mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Untuk mencapai masa depan yang penuh harapan itu ternyata lewat proses yang pembentukan lagi, lewat persoalan lagi. Ini rancangan Tuhan loh. Berarti apa? Yang tahu persis porsi kita ini hanya Tuhan. Demikian juga proses demi proses terjadi atas hidup saudara dan saya pasti beda. Bukan diproses karena ekonomi, diproses lewat suami, diproses lewat anak, diproses lewat yang lain-lain. Lewat mertua bisa jadi, lewat mantu bisa jadi. Prosesnya macam-macam. Tapi intinya kembali, yang tahu proses porsi kita adalah Tuhan. Mungkin orang lain bilang, mau buat nyamuk 13 ekor ini yang masuk rumah tangga dia. Saya merasa gak kuat. Enggak. Saya sendiri yang punya diri juga heran, kok aku mampu ya? Kok aku bisa? Aku percaya. Kalau itu bukan karena kekuatanku, tapi Tuhan akan memampukan kita setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Ketika proses Tuhan sedang terjadi, yang pastinya pemeliharaan Tuhan itu nyata dan luar biasa. Pastinya pemeliharaan Tuhan itu benar-benar boleh terjadi. Sehingga ketika proses itu datang, kita tetap menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang kuliah tetap kuliah, yang ibu rumah tangga tetap jalani rumah tangga seperti biasa. Suami tetap mencari nafkah. Yang melayani Tuhan tetap layan Tuhan. Demikian juga yang terjadi dalam bangsa Yehuda ini yang sedang dibuang di tanah Babel. Beginilah firman Tuhan di Yeremia pasal 29 ayat 4 katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Berarti apa? Ketika proses sedang terjadi, ketika penderitaan itu sedang terjadi, jalani hidup ini sebagaimana adanya. Jangan lari dari kenyataan, tapi hadapi itu bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang begitu luar biasa.
Sehingga untuk kita dapatkan hari depan penuh dengan pengharapan ini loh, kita tetap jalani hidup sebagaimana ada, sebagaimana mestinya. Ayat 12 katakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Tidak sekedar kita menjalani kehidupan hari lepas hari sesuai dengan fungsi kita, sesuai dengan pekerjaan kita, sesuai dengan aktivitas kita, kita juga harus berdoa. Kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhan sumber pertolongan kita, hanya Tuhan sumber perlindungan kita, hanya Tuhan yang sanggup memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga ketika kita proses, jangan sekalipun jauh daripada Tuhan. Seperti tadi yang saya saksikan, yang ada di Medan, yang ada di Batu Licin, saya bawa untuk doa. Kebetulan ada satu teman pelayanan di sana, saya suruh mampir, tolong doakan, ini berat sekali kayaknya. Ternyata, Mbak gak usah teman sama ke rumah saya, gak usah doakan saya. Dalam hati saya, kok gini ya? Pada proses dan justru kita harus libatkan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Di sini untuk kita dapat masa depan pengharapan, firman Tuhan katakan, dan apabila kamu berseru, ini bicara tentang doa. Untuk berdoa kepada Tuhan, sumber pemberi tadi. Firman Tuhan kami mintalah, carilah, ketoklah itu. Maka itu akan dibukakan kepada Tuhan, dan Tuhan adalah solusi yang terbaik. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saya yakin Tuhan bukan cuma mendengar loh, tapi Tuhan masih menjawab. Saya ingat betul, karena terus hidup saya itu penuh dengan kesaksian. Saya yang mendengar suara Tuhan yang ada di Keluaran 14 ayat 15. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan biasa. Yang ini berarti gak berontak. Dia ini sabar, tekun, tetap setia, tetap berdoa. Jangan lari dari Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Ini tadi 70 tahun, itu waktu. Ada batasnya. Dan benar, tahun 98 saya dengar soal itu. Tahun 20 semuanya jawaban Tuhan, pengharapan Tuhan terjadi berapa kali? Tahun 20, sekarang tahun 20. Yang pasti rumah tangga pelan-pelan dipulihkan, ekonomi mulai dipulihkan, anak-anak sudah selesai biayanya, sudah selesai. Ini Tuhan akan. Berarti apa? Tugas kita berdoa, taat, tekun, setia, sungguh-sungguh, tetap percayakan janji Tuhan bahwa Dia memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Seperti pelangi di Ratu Biru tadi. Saya gak janjian dengan saya. Pelangi itu indah. Kita senang. Bahkan anak-anak yang baru belajar tuh, yang bisa digambar rata-rata anak yang TK, pelangi. Karena bulat, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Berarti indah. Satu yang baik. Jadi sekali lagi kalau ada persoalan datang, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus berdoa. Ayat 12. Bahkan ayat 13 katakan, apabila kamu mencari aku. Mencari itu gak tinggal di depan, tapi ada langkah, ada tindakan, ada kemauan, ada aksi, ada reaksi. Tidak mundur, ada tindakan yang kita jalankan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
mintalah, carilah, ketoklah. Setiap kebenaran firman Tuhan tidak pernah lepas. Pasti melengkapi, pasti menggenapi, pasti meneguhkan satu sama lain. Jadi untuk kita menemukan sesuatu ada langkah yang harus kita laksanakan. Ada tindakan yang harus kita ambil. Kita tidak boleh patah semangat, tapi kita harus tetap semangat. Kamu akan menemukan aku apabila kamu mencari aku. Kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tidak sekedar mencari, tapi juga menanyakan. Apa Tuhan yang harus dilakukan? Beberapa hari ini otomatis saya akan persiapkan bahan ini. Saya ada beberapa judul khotbah yang sudah saya siapkan. Otomatis Tuhan, apa yang harus disampaikan? Apa yang harus Tuhan sampaikan? Hamba sebagai alat saja. Apa Tuhan? Apa yang harus kusampaikan? Melalui bibir mulut kita. Kan kadang-kadang yang klik itu tidak ambil. Yang Tuhan. Kalau biasa kita menyampaikan firman Tuhan, otomatis ada klik dan tidak kliknya toh. Ada kita baca bolak-balik nggak nyangkut juga ada. Tapi ketik, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita tidak mengucap syukur. Inilah perlunya kita menanyakan. Kepada kalau kita tanya sama manusia, kita bisa salah alamat. Kalau kita tanya sama Tuhan melalui Roh Kudusnya, ada titik dan tidak kliknya tuh. Dalam hidup ini kita perlu tanya. Pepatah dunia apabila kita malu bertanya, sesat di jalan. Apalagi firman Tuhan, apalagi tentang kehidupan. Makanya jangan tanya sama Mbak Dukun untuk pengerangkut. Pendusta. Kalau istilah saya ipak, pendusta, pengerangkut. Yang penting dia dapat duit. Masa dapat asal mangap aja dia. Padahal salah apa? Tidak sekedar kita salah jalan, kita juga mendukakan hati Tuhan. Itu juga yang terjadi atas bangsa Yehuda ini. Makanya dibuang ke Babel, menderita di sana, sengsara di sana. Kalau kita salah hanya mungkin masih ada yang pegang jimat, punya minyak, atau masih tanya suka bahan itu, stop. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita cuma tanya sama Tuhan. Kita bawa doa. Saya ingat ketika saya dari pergumulan, saya sering mencoba doa puasa Esta. Puasa Esta itu 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum, setetes air pun tidak masuk. Anehnya, lapar tidak, haus tidak, lemes tidak. Saya tetap aktivitas sekolah, saya kerja, saya tetap masak, saya tetap beraktivitas. Jadi proses itu membuat kita ternyata membuat kita lebih kuat menghadapi persoalan. Kita lebih mengerti apa maunya Tuhan. Jadi ketika kita ada persoalan, kita mesti berdoa, kita mesti mencari wajah Tuhan, kita mesti mencari dan menanyakan apa. Bahkan ketika ada tantangan begitu berat, Tuhan, kalau hal ini harus terjadi dalam hidupku, aku gak bisa lari kemana-mana lagi. Satu hal yang aku minta sama Tuhan, berikan aku kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga ketika aku menghadapi masalah, bukan lagi kekuatanku, tapi kekuatan Tuhan yang memampukan aku. Beda. Ketika kekuatan Tuhan memampukan kita tinggal jalan saja.
kekuatan supranatural yang kita tanpa sadari ada dalam hidup kita semua, saudara dan saya. Ayat berikutnya, saya ulang lagi, apabila kamu cari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku menanyakan aku dengan segenap hati, berarti totalitas, berarti 100. 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ketika kita mencari, ketika kita menanyakan, pasti ada jawaban, pasti ada solusi, pasti ada berkat yang terbaik bagi saudara, bagi saya. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Apapun persoalan, Tuhan sangat memulihkan. Karena sekali lagi persoalan itu ada masanya, ada kadaluarsanya. Asal kita mau, apa yang jadi bagian kita kerjakan, apa yang jadi bagian Tuhan, biar Tuhan yang kerjakan. Bagian Tuhan jangan kita ambil lagi, gak akan mampu, gak pernah nyampe, tidak akan pernah dapat. Gak menjadi bagian kita lakukan. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Yang sakit disembuhkan, yang sedang proses masalah ekonomi, Tuhan akan genapi, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan berikan solusi dengan cara Tuhan, dengan apa kita tidak tahu. Itu matematika nggak sampai. Bagaimana anak-anak saya bisa menyelesaikan tugas, bisa menyelesaikan nggak nyambung. Matematika itu terbatas, tapi kalau matematika Tuhan tidak terbatas. Matematika itu manusia 2 kali 2 4 sudah pasti, sudah sampai situ aja. Tapi kalau matematikanya Tuhan 2 kali 2 bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 10 juta. Itu cara Tuhan bekerja di luar logika. Di mana firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah mencerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sekali lagi, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, mungkin sedang merasa terbuang, merasa terabaikan, merasa terkucilkan, merasa segala sesuatu tidak baik. Janji Tuhan, firman Tuhan sanggup memulihkan. Sehingga betul-betul masa depan penuh dengan pengharapan boleh terjadi, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukan kegagalan, bukan kecelakaan, bukan sesuatu yang menyakitkan, tapi sesuatu yang membahagiakan, sesuatu memberikan sukacita, berikan damai sejahtera, berikan sesuatu yang indah, yang luar biasa bagi saudara dan saya. Satu hal yang kita tahu, rancangan Tuhan indah pada waktu. Janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Sebab firman Tuhan hidup. Oleh karena dia hidup, dia berkarya dengan cara yang penting. Kita jangan batasi. Jangan batasi Tuhan berkarya dalam hidup saudara dan saya. Jangan dibatasi. Ada ujian suka-sukamu Tuhan, ya serah. Serah apa sih maunya Tuhan. Kita cuma taat, setia, sungguh apa yang jadi bagian kita, yuk kita lakukan. Biar aku menjadi bagian Tuhan kerjaan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput singer-songwriter di musik, kita naikkan satu pujian. Tuhan terima kasih. Sungguh rancangan indah bagi kami Tuhan. Rancangan bagi kami bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan masa depan penuh dengan pengharapan. Untuk itu ajar setiap kami, untuk kami tidak mengandalkan Engkau, melibatkan Engkau, bergantung dan tergantung dengan Engkau, serta menaruhkan harap iman kasih sepenuhnya kepadamu, sehingga hati kami, pikiran kami hanya untuk-Mu Bapa. Biar perkenanan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kita naikkan satu pujian. Indah rencana-Mu Tuhan, indah hidupku, walau
Pikiran yang negatif, tindakan yang negatif sehingga menyebabkan
belas kasihan-Mu Tuhan turun bagi kami. Mari luruskan jalan-jalan kami, luruskan pemikiran-pemikiran kami, luruskan Tuhan hati kami, sehingga hati pikiran kami, hidup kami hanya tertuju pada Engkau yang mempunyai langit bumi dan segala isinya, yang sanggup melakukan perkara dahsyat ajaib dan luar biasa. Hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman. Namun biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan pengertian bagi setiap kami, menuntun setiap kami dalam jalan-jalan-Mu, sebab yang kami tahu jalan begitu indah dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati hamba-Mu yang lainnya, baik singer, songwriter, baik mereka pemain musik, penerima tamu, pengedar mereka, memberitahu warta, terlebih-lebih gembala sidang kami, hamba-Mu Pak Kristus, Engkau berkati kehidupannya, berikan kesehatan, kemampuan, kekuatan yang prima, hikmat, pewahyuan dan tempat yang maha tinggi, pokok tambahkan atas hidupnya. Terima kasih Bapak, Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan tempat ini, biar Engkau menyalakan pribadi-Mu lebih dan lebih lagi. Iman mereka makin kuat, makin dasar, makin hebat, makin luar biasa. Tidak sekedar jadi pendengar, namun jadi pelaku. Tidak sekedar tahu namun mendengar Engkau secara pribadi. Bangkitkan rohnya, bangkitkan imannya Tuhan, sehingga dalam menghadapi situasi, kondisi apapun, hatinya tetap melakukan kepada Tuhan. Mulutnya penuh dengan pujian, hatinya bersukacita, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas seluruh hamba-Mu, atas seluruh jemaat-jemaat-Mu, sehingga pelangi yang indah itu boleh kami boleh rasakan, kami boleh nikmati keberhasilan, kesuksesan, masa depan penuh dengan penghargaan untuk menjadi bagian kami. Anak-anak kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, ekonomi kami dipulihkan, bahkan apapun sakit penyakit kami, Engkau punya kuasa untuk menyembuhkan kami. Kami yang lemah ada kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami pun berdoa bagi TNI Polri untuk bersinergi, bersatu, bahu-membahu mengamankan bangsa kami Indonesia. Sebab kami mengasihi bangsa ini Tuhan, dan Kau pakai TNI Polri untuk bersatu, bersinergi untuk mengamankan bangsa kami. Sebab kami mengasihi dan mencintai bangsa kami. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami tetap berdasarkan, negara kami tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga betul-betul kesatuan Republik Indonesia boleh terjadi, damai sejahtera boleh terjadi. Sebab yang kami tahu, kesejahteraan bangsa, kesejahteraan negara, kesejahteraan kota juga kesejahteraan kami. Ketika bangsa, negara, kota kami aman, tentram dan damai, kami pun ada glory, ada sukacita untuk kami mencari wajah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, kami berdoa ya Bapak buat hamba-Mu yang melayani Engkau, baik di kota besar, kota kecil, melalui sosial media Engkau pakai mereka dengan dahsyat ajaib dan luar biasa, sehingga iman mereka makin kuat Bapak di dalam nama Yesus. Bahkan penahan jiwa-jiwa, setiap lutut bertekuk lutut, setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Yesus. Terima kasih dan terima kasih Bapak, memberkati Presiden kami Jokowi yang telah ditetapkan memimpin bangsa kami. Berikan hikmat, kebijakan dari tempat yang maha tinggi, roh takut akan Tuhan boleh terjadi atas hidupnya Bapak. Engkau memberkati pemerintahan yang dipimpin mulai dari pusat sampai daerah terkecil sekalipun, Engkau juga memberkati. Terima kasih dan terima kasih Bapak. Ini kami, ini doa kami, ini syukur kami persembahkan dalam satu nama di atas segala nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur seperti Engkau pun telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hamba-Mu bagi di hadapan sidang jemaat-Mu yang siap melaksanakan perjamuan kudus Bapa. Saat sebelum kami masuk ke dalamnya, Engkau suci kuduskan hati pikiran kami Bapa. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan, agar kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ini. Terima kasih Bapa, berkati roti dan anggur ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Angkat roti tinggi-tinggi di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dihancurkan oleh karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk dosa-dosa kita? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, 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 syukur. Haleluya, haleluya. Luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, lewat pengorbanan-Mu kami diselamatkan. Lewat firman-Mu dosa-dosa kami disucikan. Lewat pengorbanan-Mu kami bebas dari kehukuman dan kutuk. Dan kami hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Lewat persekutuan keberadaan-Mu ini, kami mengalami pemulihan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberkati, dan yang pengguguran akan mengalami penghiburan yang baru. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa semua yang hadir pada siang hari ini semua telah diberkati dengan pikiran firman Tuhan yang sungguh memberkati kita semua. Dan untuk atasnya juga kita pada siang hari ini mengucap syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itu suatu kesempatan yang sepantasnya untuk kita syukuri di dalam hidup kita. Mewakili Bapak Gembala dan seluruh jemaat, mengucapkan banyak terima kasih pada hambanya PDM Ibu Sulastri yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal kita tentukan BPSR untuk semua kegiatan ibadah sementara masih diliburkan. Kemudian untuk doa puasa dilakukan pada hari Jumat 18 Maret di rumah doa kita jam 10 pagi. Kemudian pokok-pokok doa yang akan terus kita dukung di dalam setiap doa kita. Yang pertama adalah Gembala Sidang, kemudian hamba Tuhan, majelis aktivis dan anggota jemaat, selanjutnya hari-hari pelayanan, dan selanjutnya adalah kejahatan kota kita, dan perencanaan negara dan pemerintah, yang selanjutnya visi dan misi di Western Banjarbaru, kemudian pemulihan keluarga, dan yang terakhir adalah Wisma Ekster yang masih dalam pembangunan. Bagi Bapak Ibu yang rindu bisa mencawarkan materi yang ada di slide. Kemudian untuk pelayanan doa, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Bapak Tuhan yang ada di slide lengkap dengan nomor HP siap melayani Ibu Bapak Ibu. Kemudian bagi jemaat yang berulang tahun di sepanjang bulan Maret, mengucapkan semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk pelayanan baptisan bagi jemaat yang belum dibaptis dan tergerak ingin dibaptis bisa menghubungi sekretariat atau bisa menghubungi Ibu Yuli. Kemudian akan penyerahan anak akan dilaksanakan pada minggu kedua
bagi yang ingin dilayani bisa mendaftarkan pada setiap akhir jam ibadah. Kemudian untuk pemberkatan nikah bagi Bapak Ibu yang sedang menikah namun belum melalui pemberkatan gereja, bisa mendaftarkan diri dan akan melayani penentuan nikah dan bisa mendaftarkan diri pada setiap akhir jam ibadah. Demikian, terima kasih. Kemudian ada tambahan untuk laporan kas DPS tadi. Untuk laporan kas jemaat di Banjar Baru untuk penerimaan tanggal 6 Februari kolektor berjumlah Rp280.000, kemudian penerimaan kolektor tanggal 13 Februari kolektor berjumlah Rp374.000 dan pengembalian Rp260.000, dan untuk penerimaan tanggal 20 Februari kolektor berjumlah Rp350.000 dan pengembalian Rp240.000. Kemudian untuk penerimaan kolektor tanggal 27 Februari berjumlah Rp255.000 dan pengembalian Rp570.000. Kemudian untuk kas jemaat ini saldo awal berjumlah Rp85.190.000. Penerimaan sepanjang bulan Februari sebesar Rp1.259.000 ditambah Rp870.000. Jadi saldo akhir berjumlah Rp85.579.000. Kemudian untuk sewa hotel untuk penerimaan bulan Februari tanggal 6 untuk bantuan pelayanan berjumlah Rp227.000 dan uang tabungan Rp240.000. Kemudian penerimaan tanggal 13 Februari bantuan pelayanan berjumlah Rp385.000, kemudian uang tabungan Rp430.000. Kemudian penerimaan tanggal 20 Februari untuk bantuan pelayanan berjumlah Rp404.000, uang tabungan Rp275.000. Kemudian penerimaan tanggal 27 Februari untuk bantuan pelayanan sebesar Rp219.000 dan uang tabungan Rp225.000. Dan untuk jabatan ini saldo awal berjumlah Rp8.420.000. Kemudian penerimaan sepanjang bulan Februari sebesar Rp2.395.000. Jadi saldo akhir berjumlah Rp10.815.000. Kemudian untuk Pusmaester untuk penerimaan tanggal 6 Februari kolektor pembangunan berjumlah Rp50.000. Kemudian penerimaan tanggal 13 Februari berjumlah Rp100.000. Kemudian tanggal 20 berjumlah Rp160.000 dan penerimaan tanggal 27 Februari berjumlah Rp230.000. Untuk Pusmaester ini untuk saldo awal berjumlah Rp25.872.000 dan penerimaan sepanjang bulan Februari sebesar Rp540.000. Jadi saldo akhir berjumlah Rp26.412.000. Kemudian untuk laporan keuangan sosial bagi Banjar Baru untuk bulan Februari saldo awal berjumlah Rp7.085.000. Kemudian uang masuk sepanjang bulan Februari sebesar Rp200.000. Jadi saldo akhir berjumlah Rp7.285.000. Demikian yang saya sampaikan dan kurang lebihnya minta maaf dan akhirnya saya berikan Bapak Gembala. Tambahan sedikit pengumumannya, yaitu hari ini karena saya bertepatan hari ini saya berulang tahun, jadi saya mengundang ibu-ibu untuk ke tempat kami kita bersama-sama untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak semuanya kita sama-sama bersukacita di tempat saya di warung yang habis ibadah. Demikian penyampaian dari saya, Tuhan berkati.
sidang jemaat kita hari ibadah kita ini. Kami memuji saran kasih Allah ya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sedang memuji dan membesarkan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga jemaat-Mu Bapa yang telah sempat hadir. Berkati dalam usaha pekerjaan mereka, dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu. Diberkatilah segala pekerjaanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah suamimu dan istrimu. Diberkatilah anak-anakmu dan menantumu. Diberkatilah orang tuamu dan saudara-saudaramu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keuanganmu. Engkau menjadi berkat di sekelilingmu. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat ini daripada Allah Bapa kita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini dan selamanya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua untuk menjemput kita semua. Yang percaya katakan amin. Kiranya engkau berkati aku berlimpah-limpah.
Makan.